Goedenavond allemaal. Halo halo. Mana nih masyarakatnya? Goedenavond. Halo Kak Maulid, Kak Nelby, dan Kak Albert. Oke. Kalau di Kak Albert berarti sekarang masih jam 1:30 ya. Goedemiddag untuk Kak Albert dan oh ya, dag juga untuk Kak Ganet. Oke, kita langsung aja teman-teman tanpa basa-basi. Nah, kita sambil menunggu juga teman-teman yang lainnya masuk ya. Oke, even wachten. Aku akan mijn scherm verdeling. Betul tidak? Oke. Oke, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Mijn scherm, layarku di depan kalian? Ya? Of nee? Ya. Oke. Sudah ya? Oke. Dank jullie wel untuk konfirmasinya, untuk bevestigingnya, dan kita langsung aja deh teman-teman. Kita bahas PR yang sudah aku titipkan kemarin, yaitu 3B nomor 1 en 2. Oke. Nah, kita langsung aja nih. Jadi yang nomor 1, kijk naar het plaatje, lihat gambar kecil ini, dan welke producten staan niet op het plaatje. Oke. Yang pertama apa nih teman-teman yang perlu kita tandai? Apa yang nggak ada di plaatje ini? Aardbeien. Aardbeien. Oke, betul sekali. Nah, lalu apa lagi kira-kira? Bloemkool. Bloemkool, dat klopt. Apalagi? Hayo. Frambozen. Goed zo, betul juga. Oke, siapa lagi? Komkommer. Oke, dat klopt ook. Oke, dan ada lagi satu. Lah, oke. Goed gedaan allemaal. Jadi ini sudah semua ya. Nah, jadi untuk sisanya yang sudah ada di plaatje ini. Oke, goed zo untuk semuanya. Nah, oke, jadi aku mau nanya dulu, kalau buat yang si satu ini nih, yang sebelahan sama si wortel sama si tomat, ini siapa sih namanya? Siapa nama dia nih? Yang panjang-panjang. Goed zo, Kak Neldy sudah menemukannya, sperziebonen. Nah, artinya apa sih sperziebonen? Buncis. Buncis, betul. Sperziebonen itu ada buncis, betul sekali kamu lihat. Nah, oke. Dengan demikian kita sudah menemukan apa saja yang tidak ada di listnya, dan sekarang kita langsung aja kelompokin mereka. Oke, untuk yang pertama Groente duluan deh, dia di kiri nih. Nah, pertama apa aja yang di daftar ini nih? Merupakan Groente. Bloemkool. Good. Oh. Nah, benar. Bloemkool singularis, oke. Kalau bukan singularis, Bloemkool. Nah, apanya yang berkurang tuh? O-nya. Iya, betul. Jadi bloemkolen dengan hanya satu O-nya gitu. Oke, teman-teman, heel goed gedaan. Berikutnya, apa lagi nih selain si bloemkool? Brokoli. Iya, oke, goed zo, betul ya. Jadi brokoli ya. Nah, brokoli tuh ada nggak sih? Iya, betul. Dia singularis. Apakah dia punya temannya yang pluralis? Nee. Jadi geen pluralis ya, teman-teman. Kita berikan strip di situ. Oke, berikutnya nih. Lanjut. Setelah brokoli apa lagi? Komkommer. Komkommer. Oke, good. Singularis. Betul. Kalau dia pluralis adalah Komkommers. Komkommers. Goed zo. Oke, betul. Nah, berikutnya lagi setelah ketiganya ini Paprika. apa lagi? Paprika di bagian singularis. Paprika. Dan kalau dia lebih dari satu? Tambah S. Paprika as. Pakai apostrophe.
Apostrof, betul Kamalit. Nah, jadi apostrof S, futsal. Oke, futsal-macious. Nah, jadinya seperti ini. Oke, berikutnya lagi. Kalau Ayo misalnya gamenya. Sperzibon. Sperzibone. Nah, jadi dari singularis tuh ya, Sperzibone. O-nya ada berapa sih? 2. Dua. Untuk singularis. Betul. Yes, betul. Nah, singularis ada 2. Kalau yang pluralis, ya kita disalin aja yang di situ ya. Sperzibone. Aha, betul, allemaal. Oke. Nah, udah nih Sperzibonan. Ada lagi dong. Apa tuh? Wortels. Apa itu? Oh, tomat. Oh, tomat. Oke, tomat. Nah, kalau dia banyak, jadinya adalah Tomaten. tomaten. A-nya cuma 1. cuma 1. Betul sekali. Good. So, dan berikutnya apa lagi? Wortel. Wortel. Nah, wortel. Singularis untuk pluralis. Good. Good, so betul. Ya, benar. Jadi untuk L, akhiran L itu S tambahannya. Oke, itu saja ya, teman-teman ya. Apakah ada yang kurang? Sudah semua atau masih ada? Setelah? Masih ada. Oke. Oh, ini ketinggalan. Oke, good. Di sini setelahnya ya. Oke, teman-teman. Ini apakah ada temennya untuk yang pluralis? Oke. Pluralis, betul sekali. Oke, dat baset untuk yang Groente dan berikutnya yang Frau. Yeay. Oke, Frau siapa nih perdananya? Artbay. Iya, betul. Artbay. Jadi untuk akhiran E, nah pokoknya setiap pembacaan E yang adalah twee teken klank atau vokal 2 bunyi itu dibacanya ai gitu. Nah, oke. Jadi art by aja tuh untuk 1. Kalau banyak? Artbayn. Artbayen. Oke. Artbayen. Gitu. Bacanya jadi Artbayen. Mana? Yen. Gitu. Artbayen. Secara pembacaan. Oke. Seperti itu. Hut berikutnya. Apel. Aha, betul. Apel. Dan kalau dia banyak, jadinya adalah apel. Apelan. Betul kan Neldi. Of apelen. Bisa antara 2 itu. Terserah mau dipakai yang mana. Oke, berikutnya. Banan. Yes, betul. Benan. Pokoknya kalau dia panjang, bacanya agak diseret. Benan, gitu. Benan. Nah, kalau banyak? Bananan. Benanan. Good so. Oke, berikutnya. Apalagi sih? Rambus. Good so. Nah, jadi pakai apa tuh? Di akhirnya? Z. Frambozen. Kalau yang satu aja, yang singularis, akhirannya pakai? Betul. Good so. Oke, dan yang pluralis barulah menjadi? Frambozen. Frambozen. Good. Oke, seperti itu. Heel good. Berikutnya ya, Sperzi. Kok jadi Sperzi? Oke, berikutnya apa? Setelah Frambozen? Sinasapel. Yes. Sinas apel. Nah, dia apa nih artinya? Ada yang masih ingat? Jeruk. Jeruk ya, betul. Sina ya, jeruk Mandarin. Good. Kalau dia banyak jadinya apa, teman-teman? Sinas apples. Atau juga bisa sinas apelen. Nah, aku biar lebih efektif gini aja. Oke, Hud. Berikutnya apakah ada lagi? Tidak ada ya. Udah kelar, betul sekali. Oke, dat baset untuk Groente and Fruit, singularis and pluralis, teman-teman. Ada yang punya pertanyaan? Nee? Ingin bahkan. Oke. Nah, kita langsung aja ke enquete. Artinya adalah survei, teman-teman. Jadi, what since ini apa menurut kamu? Cash and answer an. Oke, nomor 8. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab?
Oke. Boleh kan Neldi? Alsjeblieft. Welk brood eet u het liefst? White brood. Ya, brown atau Wheat brood. wheat broad? Pastinya ya, sari roti ya. Oke, wheat broad yang ini. Roti tawar ya, roti tawar. Oke, goed zo. Nah, jadi ini roti yang tawar yang warna putih, yang biasa tepung. Kalau ini brown broad, ini setengah-setengah nih. Ya, antara tepung sama gandum juga, tapi yang full gandum adalah volkoren broad gitu. Itu yang full gandum dan biasanya di sana murah. Kalau di sini mahal, di sana murah gitu. Nah, berikutnya hoeveel melkproducten drinkt of eet u gemiddeld per dag? Oh ya, aku belum kasih yang mau tadi. Dankjewel untuk Kaneldi. Oke. Nah, berikutnya ini siapa yang mau jawab? Ayo. Waduh, Aku. diborong ya sama Kaneldi juga, boleh. Boleh, alsjeblieft. Een halve liter. And half a liter. Oke, apa artinya itu Kaneldi? Rata-rata per hari minumnya. Minum susu Benar. atau Minum produk susu menambah ya? susu. Goed zo. Oke, dank u wel kembali untuk Kaneldi ya. Jadi berapa banyakkah produk susu yang kita minum atau kita makan rata-rata per hari? Gemiddeld itu average. Nah, jadi apa aja merek produkten selain susu, teman-teman? Ada yang tahu? Yogurt, Ada yogurt, betul. Yogurt. tas, Ayo, kan. Betul, ya, betul. Kas, keju. Oke, good. Ini adalah contoh-contoh general untuk produk-produk susu. Jadi ada yang bisa diminum, dimakan, gitu. Oke, good. So, dankjewel untuk Kaneldi. Nah, berikutnya yang nomor 3 ya. Jadi, lumayan panjang nih untuk instruksinya. Ada yang mau jawab lagi? Ayo, yang lain mungkin kayak pengen menjawab. Nah, Ayo, ini kan Kaneldi. lumayan. Ayo, siapa? Ayo. Tidak ada salah, tidak ada benar ya. Oke, aku tahu kalian mager ngomong, jadi aku aja yang memilih. Oke, Kak Albert, boleh Kak Albert? Alsjeblieft. Nomor 3. Itu bij de warme maaltijd elke dag minstens 3 kleine aardappels of 3 opscheplepels gekookte rijst of pasta. Ya. Good. Ya, jawabannya ya? Oke, good so. Ya, jadi apa yang dijawab kakak di sini apa artinya nih? Ya apa? Jadi setiap hari makan nasi sama kentang atau opschepels ini kayak pelengkap gitu ya. Nah lepel. Kakak tahu apa itu lepel? Apa ya? Lepel itu sendok. Oh, Nah, jadi opscheplepels itu artinya kayak sendok tapi takaran buat beras gitu. Kalau di kita apa, teman-teman? 3 sendok nasi. Kalau di Cup. Ya, centong. Centong, betul. Centong. Iya, jadi di kita jadinya centong. Jadi ini tergantung sendok takarannya gitu. Nah, jadi yang kakak pilih tadi iya, dan berarti kakak makan per hari itu rata-rata 3 centong nasi atau setidaknya 3 kentang kecil ya. Oke, goed zo. Dank u wel untuk Albert sudah mentranslasikan. Oke, seperti itu untuk yang nomor 3, teman-teman. Jadi warme maaltijd itu maksudnya adalah makanan yang dimasak ya, teman-teman. Jadi kalau orang Belanda sana itu mereka makan yang hangat, makanan hangat itu hanya biasanya di makan malam gitu. Jadi kalau kita kan bisa buat pagi, siang, sore gitu. Kalau mereka itu hal yang aneh gitu. Jadi mereka makannya kalau pagi, siang atau on bite of lunch itu makannya yang koude maaltijd atau yang makanan dingin gitu. Apa sih koude maaltijd? Ya roti-rotian. Roti sama apa? Roti sama apa namanya? Yang biasa dinamakan boterham ya atau sandwich. Biasanya sama vleeswaren yang artinya adalah produk daging olahan
gitu. Nah, itu perbedaan warme atau koude maaltijd gitu. Nah, jadi ini pilihannya antara minstens itu minimal ya, minimal 3 kentang kecil atau 3 centong nasi. Cooked rice itu artinya cooked rice atau sudah nasi yang sudah dimasak atau pasta gitu. Nah, itu karbonya, teman-teman. Oke. Nah, terus ada lagi nih pilihannya niet elke dag, maar wel minstens 5 dagen per week. Nah, jadi enggak apa nih elke dag? Tiap hari. Tidak tiap hari. Iya, enggak tiap betul, enggak tiap hari, maar wel minstens 5 dagen per week. Nah, berarti apa tuh? Tapi minimal 5 hari seminggu. Iya, betul. Good. Jadi artinya nggak tiap hari banget gitu, tapi ya setidaknya 5 hari deh per minggu gitu. Nah, itu untuk yang pilihan kedua. Ada pilihan ketiga, nee, ik eet altijd minder. Nah, berarti aku apa nih? Ada yang tahu artinya? Selalu Altijd. makan lebih sedikit. Iya, aku selalu makan lebih sedikit gitu. Nah, berikutnya terakhir, ik eet nooit aardappels, rijst of pasta. Nah, nooit. Apa itu nooit? Tidak pernah. Apa itu nooit? Tidak pernah, Kak Agnes. Heel goed, betul. Ya kan, lebih benar. Jadi, ik eet nooit aardappels, jadi aku tidak pernah makan kentang, nasi, atau pasta. Dan itu aneh Makan roti sekali. dong. Iya, makan roti doang masa gitu. Waduh, agak iba ya melihatnya. Nah, kalau misalkan ada yang pilih, oke, seperti itu. Nah, siapa tahu dia makannya mie gitu. Nah, lanjut. Vier, welk soort vlees vindt u het lekkerst? Manakah jenis daging yang kamu anggap paling enak? Oke, siapa yang mau jawab ini, teman-teman? Oh ya, tadi emot dulu untuk Kalbu ya. Kak Tri, alstublieft. Oké, welk soort vlees vindt u het lekkerst? Gehakt. Goed zo. Oke, apa itu artinya gehakt, Katri? Apa itu daging cincang ya? Iya, betul sekali. Heel goed gedaan, Katri, benar. Oke, aku kasih emot dulu. Nah, goed zo. Terima kasih jawabannya. Jadi gehakt ya, teman-teman, artinya daging cincang. Gehakt. Nah, karbonade. Karbonade ada yang tahu nggak apa? Sudah pernah aku definisikan di Daging. awal. Daging Pork. Pork? Daging apa? Daging Daging babi. Nah, bisa daging babi, tapi nggak harus daging babi. Ada juga daging sapi, betul. Jadi lebih ke potongannya. Apa? Yang ada apanya? Yang ada apanya? Yang ada tulangnya, yang ada rusuknya. Jadi ini adalah meat chop. Jadi kalau kalian cari di cari di Google itu namanya meat chop. Gitu, seperti ini ya. Jadi karbonade itu adalah meat chop. Gitu. Meat nih karbonade ya. Kita tulis aja karbonade, pasti nanti dia kasih translate-nya. Nah, ya kan? Meat chop. Gitu. Jadi bentuknya apa ya? Kayak gini. Gitu. Yang ada tulang-tulangnya lah. Nah, seperti itu. Jadi ini biasanya ada steak rumahan ya. Ini steak rumahan. Gitu. Jadi beli di supermarket daging mentahnya, habis itu masak di rumah gitu. Buat biasanya avond eten atau makan malam gitu. Oke, cukup sudah, aku sedang lapar jadi jangan dilihat lama-lama. Nah, sudah itu saja untuk karbonade. Lalu ada kip. Apa itu kip? Ayam, betul. Chicken ya? Oke. Nah, udah itu aja untuk yang soorten van vlees. Oke, berikutnya nih teman-teman. Bij welke maaltijden horen de vragen uit A? Atau di rangkaian makan apakah yang cocok untuk pertanyaan-pertanyaan dari A? Gitu. Nah, jadi horen itu maksudnya termasuk atau cocok gitu. Nah, vraag 1. Tadi nanyaan apa sih vraag 1, teman-teman? Nanyaan makanan apa? For ontbijt. Iya betul, ontbijt of lunch. Tapi makanannya apa sih? Makanannya apa sih? Brood. Bukan. Brood. Iya betul.
Nah, jadi broad ya. Jadi kita taruh di sini ya, broad. Oke, goed zo. Nah, berikutnya Prachtwey. Apa sih yang Unsweet. Prachtwey tadi produknya apa? Melak. Iya, betul. Nah, melek produkten ya, goed zo. Tapi sebenarnya melek produkten itu juga bisa disambiin buat Lunch. avondeten. Oh Jadi ya. sebenarnya buat avondeten juga bisa. Jadi potongan kejunya kah jadi sebuah apa namanya, sebuah dessert gitu. Karena ada kok dessert yang pakai keju, ada banget. Terus misalkan juga susu jadi minuman buat di avondeten bisa gitu. Jadi jangan heran kalau orang Belanda tinggi-tinggi ya teman-teman gitu. Karena mereka sangat tergila-gila dengan merek produkten gitu. Jadi minuman atau makanan wajib gitu. Oke, nah ini merek produkten ya kita tulis supaya ingat gitu. Berikutnya, Prachtdrie, teman-teman. Apa sih produknya? For lunch. Warme Ya. Warme maaltijd. Ayo. Yes. Oke, warme maaltijd ya. Goed zo, betul. Ada aardappels, ada rice atau pasta, betul? Jadi betul sekali Kak Neldi. Dan kamu lihat, jadi ini adalah avondeten gitu. Jadi mereka sangat tidak terbiasa kalau misalkan ini jadi non-bite. Oke, nah ini rice, pasta, sama tadi aardappels gitu. Aardappels. Oke, seperti itu. Yes. Dan berikut terakhir, kentang. Vrachtbier. Apa itu? Produknya dulu. Fles. Yes, please. Betul. Yes, betul sekali, please. Berarti dia masuknya di mana nih? Avondeten. Avondeten, betul. Oke, seperti itu. Oke, food dan Almal. Jadi kita sudah mengetahui custom atau budaya dari Belanda ini ya. Mereka tuh biasanya makan apa sih on bite of lunch gitu, atau makan apa sih di avondeten gitu. Jadi ya udah kita udah tahu nih setidaknya budaya mereka gimana. Kalau kitanya memilih untuk makan kebakan rice di pagi hari ya terserah kita gitu. Jadi ya nggak harus dipaksain makan roti sama keju gitu, nggak nampol ya kan. Nah udah gitu aja. Lanjut, teman-teman. Zet de volgende producten in de juiste kolom. Atau letakkan produk yang di berikut ini ke kolom yang tepat. Oke, untuk on bite of lunch teman-teman, cooked eye, abis itu apa lagi? Biscuit. Sweet. Tapi bukan biscuit, tapi Biscuit. biscout. Biscout. Biscout ya bacanya. Goed. Berikutnya apa lagi? Croissant. Croissant ya. Oke, kita baca yang dari bahasa Perancis ya. Croissant ya. Oke, good. Good. Berikutnya apa lagi? Yang sering banget kita makan juga hagelslag. Good. Hagelslag. Berikutnya. Leverwurst. Iya betul, kopthee. Kopthee. Jadi gitu. Kopthee. Bacanya pakai T ya. Kopthee. Gitu. Kayak ada gitu. Kopthee. Mana kamu dengar? Kopthee. Good, perfect. Good job. Betul sekali, Kak Agnes. Oke, kita lanjut. Apa lagi, teman-teman? Leverwurst. Iya, betul. Leverwurst. Apa sih artinya leverwurst? Sosis hati. Nih. Sosis hati. Betul. Betul. Jadi ini adalah liver sausage ya. Jadi liver sih. Udah sih segampang itu. Oke, goed itu aja. Berikutnya terakhir. Vleeswaren. Good. Apa sih vleeswaren tadi aku jelasin apa artinya? Itu produk daging olahan ya, mevrouw. Good, betul Kamalit. Semuanya sudah menjawab, dank u wel. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi yang terakhir adalah vleeswaren, yang artinya adalah
produk daging olahan. Jadi sebenarnya ini dia apa ya, kayak nama general ya dari jenis dagingnya. Nah, jadi Vleeswaren ini terdiri dari apa aja ya? Leverwurst itu Vleeswaren, salami Vleeswaren, smear leverwurst Vleeswaren gitu. Jadi dia macam-macam. Dia cuma general aja gitu. Dan dia adalah temennya dari dia biasanya dipasangkan dengan apa? Vleeswaren ini. Terus Brot. Brot. iya, dengan broad gitu. Jadi broodje, jadi yang kalau ditambahin sama broad, jadinya dia boterham gitu. Nah, gitu deh jadi sandwich. Udah itu aja. Boterham sandwich. Kita lanjut. Apa itu? Apa aja? Gebakken Aardappels. gebakken Ah, aardappels. oke. Goed zo. Gebakken aardappels. Oke. Goed. Berikutnya Spaghetti. steak. Apa Hagelslag. tuh? Ada steak. Steak. Mhm. Kenapa? Nee. Yang tadi yang meat chop, Carbonade. ya yang sup betul. Carbonade, betul. Carbonade. Goed zo. Berikutnya apa lagi? Soup. Sup. Sup udah. Spaghetti. Puding. Spaghetti. Spaghetti. Oke, jadi pakai sh ya teman-teman. Puding, betul. Spaghetti. Ada lagi apa lagi? Wortels. Wortel, good so. Oke, that was it ya untuk Avon Eite. Jadi kalau Avon Eite teman-teman di sana itu dia lengkap ya. Jadi dari makanan pembuka, utama sama penutup. Jadi makanan pembukanya biasanya apa? Ada yang tahu gak? Makanan voorgerechtnya apa? Kira-kira dari teman-teman ini. Ada yang bisa tebak? Sup. Tuh, betul sekali. Heel goed, betul. Jadi sup adalah biasanya voorgerecht. Habis itu ada makanan utama. Apa sih yang biasanya jadi makanan utama di sini? Ada beberapa sih. Spaghetti. Carbonade. Spaghetti, betul. Spaghetti. Ada. Terus apa lagi? Carbonade. Wortels. Carbonade. Wortels, betul. Terus apa lagi? Satu lagi. Vleeswaren. Oh, bukan. Bahkan aardappels. Iya. Nah, itu kelupaan tuh. Jadi lucunya adalah sebenarnya si carbonade ini bisa ditambahin yang kebakan aardappel sama yang wortels, kan bisa aja jadi kayak temenan. Maksudnya kan biasanya kita makan steak itu ada karbo, ada steak itu makan ada karbo, ada si sayuran, ya kan? Ya jadi temennya ya itu teman-teman. Jadi ini cuma dipisah-pisah aja. Nah, terus ada apa namanya? Dessert. Ada nagerechtnya. Apa itu nagerechtnya? Puding. Udah. Jadi ini lengkap nih semua. Di sini ada pembuka, utama, dan penutup. Udah, itu aja. Oke, good. Itu saja teman-teman penjelasannya. Dan berikutnya terakhir, ini adalah dari kalian sendiri. Oke, dankjewel ya untuk jawaban yang tadi. Nah, wat eet u meestal als ontbijt? Atau apakah yang kamu makan biasanya sebagai makanan pagi atau sarapan? Nah, jadi door the week. Apa sih door the week, teman-teman? Oke, dankjewel untuk emosi. Hari biasa betul Kak Agnes. Heel good. Senin sampai Vrijdag. Nee. Maandag tot Vrijdag dong. Ya, Vrijdag. Jumat masuk dong. Kan weekend cuma Sabtu Minggu. Iya, tidak apa-apa, aman. Nah, nggak apa-apa ya. That is good. Nah, jadi door the week itu Senin sampai Jumat gitu. Nah, jadi apa sih yang kalian makan? Oh, boleh dah, silakan disumbangkan apa aja yang kalian sebut di situ. Oke, Kaneldi, Asilbi. Coffee and milk. Oh, kalau makan, kakak makannya apa? Boleh deh. Hagelslag. Oke. Nah, berarti brood, met, hagelslag, and kaas ya.
Nah, bisa kayak gitu tuh. Goed Ada. zo. Nah, oke, ada lagi? Karena dia mungkin lapar banget mau nambah apa gitu. Enggak, oke, udah ya, lagi diet. Oke. Nah, aku mau Apples. Maybe oke. apples. Apples. Oh, apples. Ada ininya ya, ada buah-buahannya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Hud, ada lagi nggak? Nggak ada yang goreng telur gitu, teman-teman? Nggak ada. Nih, no protein. Oke, ada dong. Ada dong. Ada yang tahu nggak tapi kalau telur mata sapi apa? Panjang banget. Ada yang tahu? Panjang Kenapa? banget. Kenapa? Panjang banget. Telur mata sapi kalau kita panjang ya. Kalau dia enggak kok. Beda. Kalau dia spiegel eye namanya. Jadi spiegel itu artinya cermin. Eye itu kan telur. Jadi maksudnya dia tuh dua sisinya sama gitu. Spiegel eye itu artinya telur mata sapi. Ya tapi kalau orek ya udah bilangnya kebakan eye aja. Gitu. Kebakan eye itu telur goreng. Gitu. Udah itu aja. Ada lagi nggak? Siapa tahu ada yang kayak niat nyari Iya, nama beda-beda. makanan terus Halkiril ada lagi? Apa tuh Kak Anissa? Apa Kak Anissa? the fish. Ikan bakar. Oh, gegrilled fish. Ada yang makan di pagi hari. Oke, Hood boleh gegrilled fish? Boleh, boleh. Oke, dank u wel, Kak Anissa. Boleh ya buat tambahan kalian. Ini grilled apa fish atau ikan panggang. Ya udah deh karena udah banyak. Lanjut inhat weekend teman-teman. Makannya apa nih? Ayo. Jadi mungkin beda ya kalau di weekend mungkin lebih rajin gitu kayak masaknya apa buat ons bite. Apa kira-kira teman-teman kalian makan apa weekend atau nggak ada yang makan pagi ya karena tidurnya juga sampai siang. Coba. Nggak ada ya? Ayo Noodles and teman-teman. I. Lala. Noodles, mac, Harapannya dirangkul I. versi yang mau pram. Kenapa? Kenapa kamu lihat? Sarapannya dirangkap makan siang sekalian. Kalau udah Oh libur. iya jadi brunch ya. Iya juga ya. Pertanyaannya salah nih. Bener juga. Harusnya sekalian lunch ya. Karena mager juga kita bangun pagi gitu. Iya juga betul teman-teman. Anggap aja brunch deh kalau gitu. Ya udah anggap aja brunch ya. Nah ini noodles ya. Atau mie, bakmi. Nah terus apa lagi teman-teman? Satu lagi deh. Satu Panekuk. lagi. Panekuk. Panekuk. Aduh cakep banget. Dank u wel untuk Kak Anissa. Panekuk kan. Gitu. Nah, panekuk ya. Nah, ada Ini yang satu tahu nggak? lagi Novel. Apa. Bal, terus bakso. Kesak balces. Wah, mantep banget sih ini. Oke, dank u wel. Ini kita ada tambahan lagi nih kosakata baru nih buat kalian. Kekak tebal ya, teman-teman. Itu artinya apa namanya bakso. Karena kan dia ada daging cincang ya dibuatnya. Jadi kekak tebal gitu. Kak balces jadi bakso-bakso kecil gitu. Hutso. Thank you Bel. Terima kasih Kamalit ya tadi. Nah, jadi ini aku mau nanya nih. Ada yang tahu nggak? Honey atau apa namanya madu? Ada yang tahu? Honing. Hutso. Siapa yang jawab tadi? Oke, Kandeldi ya? Kandeldi yang jawab. Suster Agnes. Agnes. Oh, Suster Agnes. Hai. Suster Agnes, halo. Thank you, Bel. Jawabannya Suster Agnes. Nah, betul. Honing. Nah, udah. Itu aja, teman-teman. Untuk PR-annya. Kita bisa lanjut sekarang ke textbook. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya dulu, gak? Oh ya, oke. Astublit, Kamalit. Oke. Nah, kita lanjut di textbook yang di bawahnya kemarin kita isi ini. Nah, jadi kan ada perkenalan terhadap uang ya. Head health itu artinya money, dan euro itu mata uang, mundstuk itu koin, bank biljet itu uang kertas, terus ada kosakata duur and goedkoop. Apa itu duur, apa itu goedkoop? Expensive and cheap. Good, so betul Sutra. Mahal dan murah. Iya, betul. Yes, mahal dan murah, benar. Nah, lalu habis itu ada the munten, ini artinya koin-koin kecil gitu. Nah, jadi koinnya ada dari 5 tot 1 euro. Jadi 5 cent tot 2 euro. Gitu, teman-teman. Nah, udah tuh. Sekarang kita belajar cara membaca duit.
Oke. Nah, kita belajar jadi kalau mereka kan nol-nolnya nggak terlalu banyak ya, nominalnya nggak terlalu banyak. Jadi kita cukup fokus dari lihat komanya. Kalau misalkan lihat di sini teman-teman, kalau komanya di belakangnya ada 0 dan baru ada si angkanya di belakangnya, maka kita bacanya jadi cent aja. Nah, si euro ini abaikan aja ya teman-teman, takutnya ribet. Nggak usah, euro centnya nggak usah, langsung cent aja. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, jadinya apa? Jadinya apa? Nah, ini kan cuma 5 cent. 4 cent. Iya, 4 Ya. cent. Yes, 4 cent. Jadi kalau 0,0 dan angka, jadinya baca angkanya aja lalu cent. Udah tuh. Oke, berikutnya kalau di belakang 0 ada langsung angkanya. Jadi misalkan 20. Nah, kita anggapnya 20 gitu, puluhan. Jadinya apa? 20 cents. Betul, subscribers. Betul. 20 cent. Benar. Jadi seperti itu aja. Jadi simple aja. Jadi kalau dia 0,04, jadi yang kita lihat di belakang sini. Karena di belakang 0 itu adalah cent. Gitu teman-teman. Di belakang belakang 0, belakang koma. Di belakang koma itu adalah cent. Jadi kita baca ini aja. 4 cent, 20 cent. Nah, udah tuh ya. Berikutnya kalau diisi depan di setelah koma. Misalkan 2,2 aja deh, 2,00. Berarti udah ada di sini, yaitu 2 euro. 2 euro. Gitu. Betul. Betul. Iya, gitu doang. Lalu, kalau misalkan diisi sekarang. Nah, jadinya gini. Tadi kan centnya dibaca tuh. Karena di depannya belum ada euronya. Nah, kalau ini jadinya si euro aja yang disebut. Jadinya 2 euro 20. 20 Gitu. cent. Kenapa si centnya enggak disebutkan lagi? Good so. Jadi 20 centnya nggak usah disebut lagi. Karena centnya udah pasti cent. Setelah euro itu pasti cent. Jadi diefektifkan nggak perlu disebutin lagi. Gitu. Nah, udah tuh. Terus coba nih kalau misalkan ini coba teman-teman, ayo jawab. Pertama apa? 13 euro. 15 Ayo. euro. Pertama apa? 50. 13 13 euro. euro. 50. Betul. 50. 50. Betul. Nah, jadi seperti itu aja sebenarnya. Nah, udah tuh ya. Jadi kalau misalkan di depan ada, ya udah itu euro gitu. 13 euro 50 gitu. Di belakangnya ada. Nah, udah tuh ya. Aku mau coba sekarang tes. 20, nah, kalau ini gimana? 20 euro. 20 euro. 7. Iya, betul. Ya, udah. Yulizan the master, udah master kok. Nah, udah itu doang sebenarnya teman-teman, gampang kan? Jadi pokoknya kalau dia cuma sendirian di belakang mojok, dia cent aja. Nah, jadi kalau dia di depannya ada, dia berarti puluhan, berarti 10 cent. Kalau dia di depannya ada lagi, itu ada euronya, gitu. Nah, udah itu aja. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Haben jullie vragen? Yeay. Ada yang mau bertanya kira-kira? Nih? Aman? Nih. Udah, itu doang sih. Oke, berikutnya ya, kita lanjut. Notisi. Jadi di sini ada berat-berat ya. Jadi 1 ounce itu sama dengan 100 gramnya. Dan kalau disingkat jadinya 100 K gitu. Nah, habis itu apalagi ada pound. Nah, ingat ya teman-teman. Jadi aku kisi-kisi nih, aku berikan ujian itu ada tentang berat-berat gitu. Jadi kalian perhatikan di sini pound itu berapa? Pound itu 500 gram gitu, atau sering disebut sebagai an half a kilo gitu, setengah kilo. Nah, jadi 1 pound sama dengan Kilo. And half a kilo. kilo ya. Oke, and half a kilo. Berikutnya 1 kilo itu sama dengan 1000 gram.
yang sering disingkat sebagai NKG atau KG ya sama kita juga gitu. Oke, jadi di Kilo. sini ada tulisan officieel dan kilo. Nah, officieel mogen winkeliers de woorden ons en pond niet meer gebruiken. Jadi secara resmi penjual-penjual itu tidak boleh menggunakan lagi on sama pond gitu. Maar veel mensen zeggen die woorden nog steeds ook de winkeliers. Jadi tapi masih banyak orang yang ngomong dengan satuan ini gitu. Misalkan contohnya dat stuk vlees weegt 4 ons. Jadi artinya potongan daging itu seberat 4 ons gitu. Jadi weight itu weight gitu kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, terus ada lagi een dozijn, ini artinya 12 stuk atau 12 bagian gitu. Jadi kalau di kita apa teman-teman? Satu? Lusin. Iya, satu lusin, betul. Lalu ada lagi. An ons op. Oke teman-teman, aku sedikit nge-lag. Apakah sudah balik? Ya. Oke, halo. Ya, mevrouw. Hai. Ya. Oke, nah aku udah balik ya. Oke, aku sedikit sinyalnya agak membusuk. Oke, nah jadi yang an ons of 2 itu sekitar 2 ons. Jadi circa itu sekitar, berikutnya wat itu artinya een paar atau beberapa gitu. Nah, ini untuk menyingkat aja pakainya wat. Jadi misalkan ik wil graag wat voortjes, jadi aku mau beberapa wortel-wortel kecil, atau kalau mau agak lebih panjang, ik wil graag een paar worstjes gitu. Nah, jadi aku mau wortel-wortel kecil sih, mau ini apa namanya sosis-sosis kecil gitu. Nah, beberapa sosis-sosis kecil. Kalau kalian perhatikan, ini ada di yang kemarin kita isi gitu. Ik wil nog wat van die pikante worstjes. Aku mau beberapa dari sosis-sosis kecil pedas ini gitu. Oke, itu saja. Aku nge-lag nggak teman-teman? Aku mau nanya dulu. Aku lag nggak? Tapi it's okay. Aman ya? Oke, aman ya? Oke, kadang-kadang dia kayak tiba-tiba ngedown gitu. Oke, dank jullie wel bevestigingnya. Oke, lanjut. You build the price van iets weten. Kalian mau mengetahui harga dari sesuatu. Wat kun je zeggen? Apa yang bisa kamu katakan? Hoeveel? Iya, betul. Cost atau is ya bisa juga. Hoeveel, betul. Hoeveel cost of is. Lanjut. Apa ini? Hoeveel kost dat? Iya, hoeveel lagi ya. Nah, itu kan hoeveel. Bisa juga pakai what ya, teman-teman. What atau hoeveel kost dat gitu. Nah, berikutnya ini pakai yang verwijswoorden atau kata-kata penunjuk. Itu, ini, itu. Apa aja tuh? Yang ada di sini sep. Iya. Did? Have. Kalian udah di skill sebenarnya dari sini teman-teman. Nih, had, that, did. Gitu. Dia udah ngasih clue di situ. Oke, who berikutnya yang who. Bisa, madam. Hoeveel kost? Oh, nggak bisa. Hoeveel kost is itu nggak bisa. Nggak bisa. Dia verbum soalnya, Kak Anissa. Jadi kalau verbum nggak tepat ditaruh di situ. Deze. Jadi dia pakai verbise. Deze bisa. Deze bisa. Katri. Deze apa dulu nih? Sebutin kata bendanya. Deze worstjes gitu. Deze appels gitu. Oke. Kira-kira bisa dipahami, Katri? Oke. Oke, good. Nah, itu aja. Berikutnya terakhir. Who. Yang pakai who. Apa nih? Who. Seberapa mahalkah ini? Seberapa mahalkah ini? Iya, betul. Hoe duur is that? Iya, goed zo, teman-teman semua. Oke, jadi itulah variabel cara bertanya harga. Gitu. Jadi pakai hoeveel kost atau hoeveel is it, hoeveel kost dat, what cost did that have, gitu. Hoe duur is that?
gitu. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, yang sepreferensi kalian aja. Oke, berikutnya lanjut. Nah, di sini kita berkenalan dengan satuan-satuan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah gewicht. Ini artinya satuan berat ya. Nah, berat ada gram, een gram zout. Apa sih zout? Garam. Garam. Garam, Sis Magnus, betul. Jadi inilah segram garam. Lalu het een ons worst atau sosis, het pond de halve kilo een pond kaas, gitu. Nah, karena kan kalau beli keju tuh biasanya yang berat-berat gitu. Jadi pakainya pond. Nah, habis itu de kilo, een kilo aardappels. Nah, udah tuh. Berikutnya inhoudsmaat. Jadi ini adalah berat cairan. Berat cairan. Jadi apa? Liter. Ya biasa ya, een liter melk. Habis itu udah half a liter, itu setengah liter. Koffie melk atau kop skus. Gitu. Oke, berikutnya ya. Woorden van hoeveelheid. Atau kata-kata untuk satuan banyaknya gitu. Jadi biasanya beli sayuran, buah-buahan gitu pakai ini. Nah, contohnya apa pertama? The bos atau het bos ya. Contohnya jadi een bosje peterselie. Oke, ada yang tahu apa artinya ini? Ikat. Yes, betul. Jadi seikat atau seikat kecil gitu. Jadi seikat. Oke, seikat kecil. Kalau dia pakai ye gitu. Nah, jadi contohnya peterselie itu ikat kecil ya, karena dia kecil sayurannya. Lanjut the crop. The crop ini kayak sekepala ya dalam bentukan kita. Sebenarnya kita kayaknya nggak ada deh bentukan, nggak ada di satuan padanan kita, nggak ada gitu, kayak sekepala gitu. Karena bentuknya selada kan kayak kepala gitu. Nah, jadi een crop sla gitu, selada. Berikutnya the tros. Jadi tros ini kayak apa namanya, yang dia tersambung dengan satu batang, teman-teman. Jadi contohnya adalah een tros druiven, ini adalah setandan anggur. Jadi ini tandan gitu. Nah, jadi ini iya, betul. Betul kan Neldi. Pisang, druiven. Pokoknya semua buah-buahan yang dia terhubung, rambutan juga ya kan, tapi rambutan gue nggak tahu kalau ingat Nederlands apa. Jadi mereka nggak ada kayak di situ ya. Nah, jadi druiven biasanya. Druiven atau bananen. Nah, gitu. Jadi ini anggur. Kayak seranting gitu ya, Madam. Iya betul, seranting. Nah kalau di kita sih yang aku tahu tuh KBBI banget itu biasanya tandan gitu. Tandan, yang umum buat kita ya. Nah seperti itu kan Nisa. Nah berikutnya het stuk. Jadi stuk itu artinya bisa satu bagian, satu potong gitu. Jadi ini satu bagian atau potong. Oke, seperti itu. Jadi contohnya untuk vlees ya. Jadi satu potong daging gitu. Nah, itu saja. Berikutnya ada R. Pasti ada yang bingung R-eran ini apa gitu ya. Contohnya, jadi dia adalah pengganti dari kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi contohnya kayak kita ya, penjualnya nanya, kayak berapa banyak sih sosis-sosis yang kamu mau? Nah, kita bilangnya, oh aku mau itu 4. Gitu. Jadi kita enggak ngulang bilang kayak, oh aku mau sosis-sosis itu 4. Enggak. Kita bilang, aku mau itu 4. Nah, jadi R itu adalah rujukan dari si Satuan. Worstjes. Iya, betul. Jadi kalau misalkan si nama kata bendanya itu disebutkan, maka si satuannya yang adalah vier di sini itu mendahului si kata benda. Gitu. Ik wil vier substantif ya. Nah, itu kalau nama kata bendanya. Tapi kalau dia digantikan dengan si R, maka jadinya ik wil R 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Atau ini hoeveelheid lah ya. Gitu. Hoeveelheid atau banyaknya gitu. Nah, seperti itu urutannya. Atau ya Berarti susah ya kalau ngerti kayak gini. ya, R plus nomina. Plus nomina. Oh, bukan. Subjek, infinitif, R Iya betul. plus nomina. Oh, subjek, verbum, plus R, plus hoeveelheid.
atau banyaknya gitu. Jadi banyaknya tuh talent ya biasanya ya gitu. Kamaulet gimana? Oke? Oke. Jadi teman-teman kita lihat yang di bawahnya. Jadi ya lihat aja langsung aja di sini ya. Hoeveel worstjes wilt u? Ik wil 4 worstjes. Ik wil 4. Nah lanjut. Hoeveel flessen? Jadi flessen itu botol-botol. Wine. Flessen wine had u nodig? Nah ini artinya apa sih nodig? Need. Nodig? Need. Betul suster. Benar. Jadi perlu. Jadi berapa banyakkah botol-botol anggur yang kamu butuhkan? Nah, jadi sama kayak gitu juga. Tapi kan bedanya dia cuma pakainya nodig gitu. Ik heb plus 2 flessen. Nah, ini kan flessen wine ya, berarti bukan. Nah, flessen wine. Dia adalah substantifnya nih. Flessen wine nodig. Nah, itu kalau nodig ya. Nah, jadi si flessen wine ini adalah si substantif gitu. Substantif. Nodig, terus jadinya di situ ik heb tambah R tambah 2. Gitu deh. Gitu. Jadi si R-nya adalah si substantif. Gitu tergantikan. Dan dia mendahului si hoeveelheid. Gitu. Iya betul. Dia mendahului si hoeveelheid. Nah, aku mau kasih contoh sekarang latihan aja. Hoeveel misalkan apa? Appelen wilt u. Nah, misalkan aku kasih jawabannya kayak gini. Ik wil 5 kilo 5 bukan deh, jangan 5 apel saja ya. 5 appelen. Nah, jadinya apa nih teman-teman? Kalau mau pakai R. Ik wil Iya. R Itu. Betul, good so. Nah, udah nih. Hoeveel, apalagi ya, misalkan hoeveel vlees heeft u nodig? Gitu. Nah, hoeveel, bukan. Dia harus sebutin nih. Hoeveel stukken vlees? Hoeveel stukken vlees hebt u nodig? Dia harus sebutin satuannya. Ik heb, apa? Misalkan ik heb 3 stukken vlees nodig. Oke, coba kalian. Ik heb R 3 Iya, nodig. Gitu. Karena dia udah nyebutin sudah duluan. diganti R. Iya, betul sekali teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa dicerna? Untuk yang RR-an? Seperti ini jadinya perurutannya. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, Kandel di alsjeblieft. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kan dia sudah tanya satuan sama kayak stukken vlees, berarti itu pembelinya sudah tanya. Jadi kita jawabnya tuh langsung simple saja. Ik heb R berapa. Jadi tidak usah mengulangi yang diulangi dari penjual, langsung to the point. Iya, betul sekali. Kalau Jadi realitanya. mengakses. Iya, benar Kak. Jadi emang kita kan pengen komunikasi efektif aja ya. Jadi ya cepetin aja udah kayak udah disebutin ngapain gue sebutin lagi. Ngulang jadinya. Gitu. Gitu kan Neldi, betul. Seperti itu penggunaan R. Oke, terjawab kan Neldi? Ya, misal. Oke, goed, dank u wel. Oke, tadi ada pertanyaan ya dari Kak Anissa pertama ya. Kak Anissa tadi mau bertanya? Iya, jadi Madam kalau yang penggunaan nodig itu kayak inversi. Nodig itu inversi enggak sih, Kak? Maksudnya dari mananya inversi? Dari kayak Bukan. struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya enggak sih, Kak. Dia nggak ada inversi. Kalau inversi beda lagi. Kalau inversi misalkan kita awal ngomong keterangan waktu, misalkan op maandag ga ik naar werk gitu. Gitu. Kalau dibalik jadinya ik ga naar werk op maandag gitu. Nah, jadi keterbalikan ga dan ik itu adalah inversi. Gitu. Oke, terjawab kan Anissa? Jadi bukan. Oh iya. Oke, aman? Oke, goed. Dank u wel. Pertanyaannya Katri boleh. Alsjeblieft.
Yang nodoh itu maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh apa sih? Nodoh tuh saya perlu atau gimana sih? Ya, Itu betul. gimana penggunaannya? Nah, penggunaannya pakai have. Jadi subjek plus haben plus nodah. Nah, ini sebenarnya harus ada substantifnya dulu sih. Nah, habis itu nodah gitu, Kak Tri. Jadi subjek itu apa? Yaitu aku, kamu, dia gitu. Habis itu haben. Nah, ini disesuaikan dengan konjugasi per subjeknya. Habis itu apa yang dibutuhkan diisi setelah haben. Habis itu baru ditutup dengan nodah gitu. Oke. Oh, Apakah jadi terjawab? nodoh harus Mm-mm. dengan haben gitu ya? Iya. Saya harus gitu, atau saya perlu ini kayak must have gitu. Iya, betul. Jadi contoh kayak apa namanya? Mau gombal. Aku butuh kamu. Ik heb jou nodig. Ik heb je nodig gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, ik heb jou nodig misalkan. Jadi objeknya ya. Jadi ini sebenarnya objek sih. Kalau Jadi ini misalnya objek. ik heb honger nodig, hunger, hungry, ik heb honger nodig. Oh, berarti kakak butuh kelaparan? Apa Oh, bagaimana? bukannya kalau hungry Mau itu bilang lapar? ik heb Ik heb honger honger. aja. Ya, itu nggak pakai nodah tapi kalau itu. Oh, itu enggak dong. Karena kita nggak butuh lapar, kita udah lapar sendiri gitu. Gitu sih, Kak. Oh, Oke, terjawab? berarti Ini artinya haben lapar. ya. Kalau pakai have enggak ya? Heeft pakai tergantung subjeknya, Kak. Jadi kalau pakai hij, zij subjeknya, maka pakainya heeft gitu. Oh, Yang tapi ini. harus ada itu ya, haben-nya. Oke. Oke. Thank you. Iya, gitu. Oke, goed. Graag gedaan untuk Katri dan Kibra juga untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Kak Maulid ya? Apa tuh? Pardon, Mafrong. Soal ER ini, jujur saya agak bingung ya. Ini kan dia ada fungsinya sebagai persingkat. Sama untuk menunjukkan arah. Dia kan ada juga R yang sebagai penunjuk arah. Ada dia untuk mempersingkat gitu. Nah, kalau untuk pola mempersingkat yang mana untuk pola menunjuk arah dia gimana? Soalnya setahu saya tuh kalau dia untuk persingkat itu lebih ke angka ya, jumlah. Oke. Nah, jadi R itu betul ya kamu lihat. Jadi memang banyak sekali konteksnya. R itu kalau dijelasin cuma R-nya doang, itu aku punya slide-nya sih banyak banget gitu. Nah, jadi kita hari ini fokuskan dulu R itu untuk pengganti kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi kita juga bisa bilang kayak misalkan kayak ada sesuatu gitu. Er zijn ... Atau misalkan kita mau bilang ada anak-anak di luar gitu. Er zijn kinderen gitu. Er zijn kinderbuiten gitu. Er zijn buiten kinderen gitu. Misalkan kita mau bilang, nah itu pakai R gitu. Jadi there are gitu. There are children outside gitu. Jadi R itu bisa macam-macam ya, tapi di sini kita fokus dulu ada fungsinya yaitu sebagai pengganti. Nah itu dulu tuh Kak, karena kalau udah RR yang lain, nah itu udah beda tingkat tuh. Udah beda tingkat. Kita nanti ada waktunya sendiri untuk belajar R-nya gitu. Oke, apakah itu menjawab Kak Maulid? Kalau untuk yang menyatakan tempat yang sebelumnya juga ada kata dar di kan Mafrau. Dar juga bisa dipakai. Itu yang bingung juga. Oke, dar ya. Kalau dar itu dia lebih ke dia udah ngasih spesifik apakah itu jauh atau dekat. Kalau dar itu kan artinya jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Nah, jaraknya lebih jauh. Iya, jauh kan? Kalau dar itu lebih jauh. Aku mau ke sana gitu. Kalau misalkan yang lebih dekat itu kan here, ya kan? Aku mau ke sini gitu. Nah, itu pakai here
gitu. Tapi kalau R itu dia cuma merujuk ke orang, mungkin ada yang pernah ceritain kayak aku pernah deh ke Belanda gitu. Aku juga pernah ke sana gitu. Nah, itu pakai R juga gitu. Nah, itu juga untuk tidak mengulangi kata bendanya gitu, Kak. Nah, itu juga bisa untuk mengulangi kata benda yang sudah disebutkan orang sebelumnya gitu atau dialog sebelumnya gitu. Oke, kira-kira bisa dipahami? Iya, Iya. Oke, goed. Dankjewel untuk pertanyaannya, bagus sekali. Oke, heel goed gedaan semuanya teman-teman. Kalian kreatif sekali, aku senang. Nah, kita lanjut dulu nih teman-teman. Kita sekarang isi yang di C dan D. Nah, jadi ein tot zes ini harus diisi dengan kata-kata ini ya. Terserah deh mau yang mana duluan. Untuk yang nomor ein, apa kira-kira? Nah, ini biasanya agak rancu. Untuk salami itu agak rancu. Tapi intinya kita nggak butuh banyak-banyak kalau si salami ini. Karena dia kan buat roti tuh. Nah, berarti yang mana teman-teman kira-kira? Dia nggak perlu banyak-banyak. Stuk. Ya? Nih. Oh, bukan. Coba kita yang gampang dulu teman-teman. Coba yang bukan juga. Nih. Bukan. Kalau dua deh. Wait. Goed zo, Katri, betul. 150 gram. Nah, jadi ini sebenarnya bisa disebut sebagai under half gram ya, gitu. Karena yang under half itu kan bisa 150 atau 1,5 untuk kilo, gitu. Oke, seperti itu goed zo, Katri. Benar ya, jadi ini 150 gram. Lanjut, 2. Ein Stück. Iya, suster, betul. Unkrop ya, goed zo. Ya, betul sekali. Lanjut. Jadi ini crop sla ya. Lanjut. Under half kilo kan? Under half kilo. Iya, betul. Under half a kilo, karena memang pastinya berat ya. Under half a kilo, lanjut. Melek apa nih? Yang tadi in-house market. Iya, betul. 1 liter, lanjut. Ik wil graag. Nah, iya, baru. Kan biasanya bentuknya kan potongan, teman-teman. Kalau keju, ya kan? Nah, gitu. Lanjut. Bisa juga pakai yang gram atau kilo sih sebenarnya. Ini apa nih? Wat een heerlijke meloenen. Iya. Nah, itu dia. Iya, dia yang pengganti ya. Melon. Iya, betul. Heerlijke meloenen. Benar sekali. Goed zo. Oke, lanjut sekarang nih. Nah, ini sama juga ya. Silakan dipilih mana yang cocok. Iya, betul. Enggak, Deng. Sorry. Bukan ya. 1 kilo. Benar sekali. Goed zo. Dit Umar? 1 ounce. Iya, goed zo. Kersen apa ya? Kersen itu adalah, ada yang tahu? Iya, betul. Cherries. Buah cherry. Buah cherry. Tapi dia banyak tuh, cherry. Nah, lanjut. En graag, tolong, 200 gram. Yes, betul. Gram, rookspek. Goed zo. Lanjut, teman-teman. Komkomers. Hoeveel wilt u? R. Iya, jadi gak usah diulangi. Lanjut. Ik wil nog. Terus lah ya. Betul lah ya. Goed zo, lanjut. Je moet elke dag. 1 liter. 1 liter. Nah, jadi good so. Jadi bacanya 1 liter. Terus apa ya? Liter. Nah, itu satu tandan. Kayak satu ranting gitu. Good so, teman-teman, ini adalah jawaban-jawabannya. Nah, berikutnya kalian apa rookspek? Nah, rookspek. Ada yang bisa jawab apa rookspek? Ada yang bisa jawab? Apa? Daging rusuk. Babi asap. Jadi Bacon ya. Babi asap nggak sih? Kenapa kabar? Iya, betul. Babi asap ya teman-teman. Daging babi asap.
Gitu. Oke, Hutsel semuanya bantuannya. Nah, itu sudah terjawab? Kalau Druven, Drauven, itu apa teman-teman? Drauven? Amer. Ayo. Amer gak tuh? Anggur. Enggak, Kalbert. Enggak, bahan dasarnya baru benar. grape ya. Bahan dasar. Jangan didengarkan, itu sesat. Oke, jadi Drauven adalah Anggur kan anggur. Anggur. Ya, anggur. Ya, beda gak sih? Itu udah diolah. Oke, nah itu anggur ya teman-teman ya. Oke, kaget. Nah, itu PR-nya ada 3 out of 5 ya teman-teman. Kaget saya. Nah, jadi kita lihat ya apa aja sih PR-nya. Buat Hort BLK ini jodohin. Jadi ini jodohin antara percakapan slacker dan klans atau jawaban dan pertanyaannya gitu. Nah, ini kebalik ya. Jadi ini pembeli duluan baru si penjualnya. Jadi diperhatikan untuk harga-harganya ya. Yang cocok yang mana. Pokoknya jangan ini jadi mahal, jangan ini lebih murah gitu. Lanjut. Habis itu ini kalian pilih antara ketiga ini dan dikonjugasikan. Jadi nggak secara mentah-mentah mereka ditaruh di rumpangnya gitu. Sesuai sama subjeknya aja, ik, u, atau het. Nah, habis itu ini kalian dengarkan audionya, silakan mencari audionya itu. Nah, ein di CD-ein track 16. Nah, habis itu kalian kasih X untuk yang yang tepat ya, yang kalian dengar gitu. Oke, jadi aku punya tadi aku belum jelasin. Jadi kalau misalkan ada kayak gini nih 1 2 3 4. Nah, ini kan ada 4 digit ya. Jadi ini dibacanya ini ada di pelajaran pas ein pens ein teman-teman sebenarnya. Jadi dia dibacanya 22, tapi di tengahnya ada 100 gitu. Jadinya apa nih? 12 Iya. Betul. Seperti itu. Jadi ya kayak di format bahasa Inggris juga sebenarnya. Mereka kan suka kayak nyingkat gitu ya. Jadi pokoknya yang 4 digit gitu. Jadi suka dianggap ratusan setelah dari depannya 2 gitu. Oke, diperhatikan ya. Seperti itu. Lanjut. Ini Zaif. Ini jodohin lagi ya si satuan-satuannya dengan produk yang tepat. Udah, itu aja. Oke, ada pertanyaan? Hebben jullie vragen? Oke, sudah. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kita geser lagi ke bawah. Nah, ini adalah percakapan antara slager dan klant ya. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik ya urutannya seperti apa. Oke, ada yang mau nggak praktik satu pasangan aja? Aha, Kaum Maulid, ada nggak yang mau mengajukan diri lagi? Boleh tapi request. udah ada temannya Kak Maulid. Atau Pengen boleh sama Kak Dudu. Kak Dudu. Oh, udah Kak Dudu. Mana Kak Dudu? Kak Dudu diam-diam aja Kak Dudu, biar nggak ditunjuk ya. Mana Kak Dudu? Iya, aku memantau ya. Aduh, Kak Dudu parah banget, gak ada ngomong sama sekali. Oke, nanti Kak Tri boleh deh di kloter kedua. Oke, Hud, boleh deh Kak Maulid dan Kak Dudu. Jadi Kak Dudu kan, ya dia jualan lah ya, dia jualan mau dapat untung. Nah, jadi slakernya nih, Kak Dudu, habis itu Kak Maulid jadi klan. Oke, Aku jadi klan aja deh. Aduh, nggak nawar lagi. Ya udah terserah deh. Ya terserah Kak Dudi boleh jadi klan. Nawar dia. Ya udahlah, terserah biar cepet. Oke, boleh Kak Dudi jadi klannya. Dia mau shopping. Oke, Kak Maulid alsjeblieft. Meneer, wie mag ik helpen? Ja, ik wil graag 1 kilo rundvlees. Anders nog iets? Dat u nog maar wat pikante woordjes? Hoeveel wilt u er? Hoeveel kosten de woordjes? €1 per stuk. Dat u er maar 4. Anders nog iets? Ja, een stukje leverworst alstublieft. Hoeveel mag het zijn? 2 ons graag. Hoeveel krijg u van mij? Dat is dan €15,95. Alsjeblieft.
Okay, yes. Okay, Hudso dan Thank you. Kilibel, Macius, and Selamat Jongan. tipis-tipis ya. Aduh. Thank you, mau ini Thank dia. you, Bel. Tidak luput ya Kak Dudu ya dari gilirannya. Oke, bagus Iya. sekali Kak Mauli, terima kasih sudah notice. Aku nggak tahu kan listnya siapa aja. Oke, thank you Bel Kak Dudu. Tapi Kak Dudu tadi ngomong kerahnya jadi gerak ya. Nah, Iya. enggak kayak gitu ya. Maaf. Enggak siap gerak ya, Iya. tapi kerah. Oke. 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 Good. Good, so thank you Bel. Oke, kloter kedua nih. Kak Tri mau memilih siapa atau barangkali ada yang mau ini menunjukkan kebolehannya? Tidak? Gak suka deh. Ayo. Oh, siapa? Kak Anissa. Alshublift. Nah, girl power. Oke, silakan. Oke. Oh. Yang mana? Bagian yang Boleh mana? terserah deh. Slager atau Boleh Klan? Katri, boleh Slager. Katri boleh Slager. Oke. Wie mag ik helpen? Ja, ik wil graag een kilo rundvlees. Anders nog iets? Doet u nog maar wit pikante wortjes? Hoeveel wilt u er? Hoeveel kosten de wortjes? €1 per stuk. Doet u er maar 4? Anders nog iets? Ja, een stukje leverworst alstublieft. Hoeveel mag het zijn? 2 ons graag. Hoeveel krijgt u van mij? Dat is dan €15, 95, alstublieft. Yay, thank you Bel, Macius. Mana di mana emot. Oke, Hudso. Oke, kita banjiri emot terlebih dahulu ya. Oke, Hudso, bagus sekali loh kalian abstraknya. Oke, seperti itu aja sih teman-teman, nggak perlu aku tambahkan. Oke, apa ya? Ntar aku lupa deh yang mau aku tambahin apa. Oh, cuma ini ya, apa namanya kalau yang hoeveel krijgt u van me? Nah, itu bacanya meh gitu. Hoeveel krijgt u van me? Jadi kamu dapat berapa dari aku? Gitu. Oke, itu saja teman-teman. Kita lanjut sekarang ke bawahnya. Kalau tidak ada pertanyaan. Jadi ada invul oefening, teman-teman, atau latihan mengisi wie verkoopt wat. Jadi siapakah yang menjual apa? Gitu. Jadi verkoop itu artinya menjual. Nah, kita lihat. Jadi ada persoon yang adalah si penjual produk yang dijual, waar itu di mana dijualnya. Nah, jadi yang pertama adalah persoon. Nah, untuk slagerij itu adalah toko daging, teman-teman. Berarti si penjualnya adalah Slager. The slager, betul. The slager, betul. Lalu dia menjual apa di situ? Vlees. Vlees. Ah, dan Carbonade. Barten. Iya, betul. Vlees barren. Jadi kalau vlees doang berarti kan cuma daging. Daging saja. Vlees waren artinya? Produk daging olahan. Daging olahan. Nah, jadi kalau vlees doang, ya dia mentah saja seperti halnya sapi yang disembelih. Nah, itu dagingnya itu vlees gitu. Daging aja. Nah, tapi kalau vlees waren maka si daging yang mentah itu udah diolah jadi apa, misalkan udah dikasih bumbu-bumbu dan jadinya sosis gitu. Jadinya sosisnya bisa buat yang oles, bisa buat yang dipotong buat ham gitu. Nah, itu olahan vlees waren. Gitu. Jadi ini produk daging olahan. Kalau ada waren, kalau tidak ada itu daging mentah saja. Gitu deh. Oke, bisa dipahami teman-teman semua? Good? Aman ya? Yes. Oke, suat ya berikutnya. Baker. Nah, ini baker kira-kira apa artinya nih? Baker ya? Iya, Kang Roti. Roti, betul. Kang Roti. Nah, ini yang dijual ya berarti
Broad, Broad. betul. Broad Sorry. aja. Terus di tempatnya apa? Bakerai. Nah, Hud, kenapa jadinya rai sih? Karena kan kalau di bahasa Inggris jadinya bakery gitu. Jadi mereka tuh nggak kreatif, bukan nggak kreatif, tapi nggak jauh-jauh lah gitu. Jadinya bakerai gitu. Dan itu kok kayak jadi apa namanya? Jadi mirip-mirip lah buat mereka. Oke, Hud, berikutnya the Banket Baker itu artinya tukang kue. Tukang kue. Jadi Banket Baker itu tukang kue. Nah, jadi dijualnya apa? Kebak and cook. Kebak itu ya kue, intinya. Nah, cook itu yang cookies gitu. Yang cookies, kalau kebak itu yang kayak kue tart gitu. Nah, tart itu juga termasuk kebak. Speck cook, nah itu cookies. Nah, itu tempatnya apa? Banket Bakerai. Kayak ada rai-rainya itu adalah bar ya, teman-teman, atau tempatnya. Lanjut, the Groenteboer. Nah, ini kan artinya tukang sayuran gitu. Jadi ini kang sayur. Bur. Jadi ini tukang sayur artinya ya. Nah, dia menjual apa dan apa? Groente and fruit. Betul. Jangan hanya sayur tapi juga buah. Tapi dia hanya diakui yang groente aja. The Groentewinkel. Nah, itu adalah tokonya. Gitu. Winkel itu toko, shop. Jadi toko sayuran gitu. Lanjut ada the Kasboer. Nah itu Kang apa? Keju. Kang keju, betul. Nah dia yang penjualnya tuh dia menjual berarti ya apa ya? Pasti adalah kas gitu ya. Iyo. Nah berarti dia di toko keju. Kalau toko keju jadinya apa? Yes, betul. Kaswinkel, iya, cuma ini aja tambah-tambahin aja Kaswinkel gitu. Nah, berikutnya ada Fishboer. Ini Kang apa, teman-teman? Kang ikan. Kang ikan, iya, betul. Nah, dijualnya apa ya? Seafood. Fish lah ya, gitu. Nah, fish, abis itu dia di Fishwinkel. Gitu deh, teman-teman. Itu kalau yang khusus-khususan nih, khusus-khususan dia jual ini, dia jual ini, dia jual ini, gitu. Nah, berikutnya The Slater, itu Kang penjual alkohol. Kang minuman alkohol gitu. Nah, itu yang disebutin tadi Kak Albert tuh Amer. Nah, di sinilah dia jual baru. Betul, bukan Drauven ya. Lanjut. Nah, ini drunk Kalau ya. seafood apa? Seafood. Nah, kalau ya di fish sih biasanya sih. Di fish dia karena kan dia seafood ya. Dia ikan ini seafood gitu. Nah, jadi biasanya di fish biasanya gitu. Nah, itu contoh. Bahasa Dutch-nya seafood juga. Seafood juga kalau salah ya. Nanti deh aku cari dulu ya Kak ya, benar atau tidaknya. Tapi kalau salah iya seafood juga. Gitu. Zeeprodukten gitu. Jadi produk-produk apa namanya? Laut gitu. Nah, nanti aku cari dulu. Berikutnya ini The Slater, dia menjualnya drunk atau minuman. Nah, minumannya bisa apa namanya? Bisa wine ya, bisa wine dan wine pokoknya minuman-minuman yang keras gitu, whisky dan segala macam gitu. Iya, and so forth gitu, and so forth. Ini artinya dan lain-lain. Dan berikutnya dia dijualnya di mana? Slaterai, gitu. Kayak rai ya. Nah, berikutnya kalau kita mau dapetin semuanya sekaligus di satu tempat yang sama, nah kita ke yaitu tempatnya pasar. Supermarket. Pasar atau supermarket? Nah, itu Mart, ya betul Mart. Karena di sini Mart Koopman itu artinya apa namanya kang jualan di pasar, gitu. Nah, jadi dia ya di sini maksudnya di tempat ini kita bisa dapetin barang-barang itu. Walaupun tempatnya beda-beda. Nah, supermarket juga tapi dia nggak ada di sini. Jadi ini bukan yang tentang supermarket ya. Nah, supermarket ada lagi di bawah nih yang apa namanya? Ada lagi teman-teman, bukan di sini, di C. Nih, dia yang ada afdeling-nya. Nah, ini yang marked gitu. Yang beda lagi teman-teman. Oke. Iya, dia ada ada afdeling atau ada kayak apa namanya? Ada apa namanya kayak divisi-divisinya gitu. Ada sayuran ini, ada daging ini gitu. Jadi beda ya. Nah, oke, berikutnya teman-teman. Nah, jadi keys on product. Jadi ini spreken. Nah, jadi kalau mau nanya, di manakah aku bisa membeli ini gitu.
Jadi seperti ini, waar kan ik titik-titik kopen. Nah, habis itu kalau mau dijawab vis. Nah, ini dia sebutin si visnya dulu tuh. Jadi ada inversi. Jadi ada keterangan dulu di depan, baru kopier gitu. Atau bisa je koopis bij de titik-titik. Of titik-titik gitu. Nah, jadi seperti apa sih contohnya? Kayak, oh di ikan kamu beli di Visbur atau tukang ikan atau di pasar atau di supermarket gitu. Jadi yang ini nih, yang ini apa namanya? Yang ini udah fix ya. Oh, yang itu udah pasti ada di situ gitu. Tapi yang ini kalian isi terserah kalian ya. Jadi kita bisa bilang kita beli daging di slagerij atau di tukang dagingnya atau slager gitu. Jadi ik place bij slager, bij de slager, de slagerij. Itu terserah kalian mau pilih yang mana, si tukangnya atau tempatnya. Gitu teman-teman. Oke, habis itu ditanya balik. Bahkan oke, kamu lihat alsjeblieft. Berarti kalau misalnya dia pakai inversi, dia keterangan tempat dulu ya, Maaf. Bukan, dia sebutin si barangnya dulu di depan. Ya. Pokoknya apapun yang dia sebutkan di awal, habis itu terjadilah inversi. Gitu. Gitu. Oke, Jadi scope ya. Goed. Graag gedaan. Dankjewel. Nah, itu aja. Oke, ada yang mau mempraktekkan. Jadi, kalau misalkan ini kan udah ya, jadi aku coret. Nah, ini juga coret karena sudah dipakai juga. Gitu. Oke, jadi ini nggak usah sisanya kita nggak anggap, hanya ada A dan B. Jadi yang A bertanya, di manakah aku bisa beli apa? B menjawab, kamu bisa beli itu di itu atau di ini. Habis itu dia tanya balik. Di B setelah jawab, dia tanya balik. Di manakah aku bisa beli produk apa? Betul. Jadi di sini, ini sebutinnya produk. Ya, bukan sebutin di mana aku bisa beli tukang daging, bukan. Gitu. Di manakah aku bisa beli daging? Gitu. Oke, 2 orang. Siapa yang mau? Ayo. Oke, Katri lagi. Alsjeblieft. Siapakah orang beruntung berikutnya? Ayo, nggak ada yang mau jadi orang beruntung? Nggak ada nih. Ayo teman-teman temenin Katri dong. Ayo, suster mau? Suster mau? Mau dong. Oke, boleh dong. Nah, jadi antara Katri dan Suster Agnes, jadi boleh Katri duluan deh yang bertanya. Gitu. Nanti Kak Suster Agnes menjawab. Oke, alsjeblieft. Ini apa namanya, bagian bendanya itu harus yang di atas ya atau bisa yang lain? Kalau bisa dimanfaatkan dulu yang udah kita pelajari. Oke. Gitu. Ya. Boleh. Oke. Waar kan ik groente en fruit kopen? Groente en fruit koop je bij de groenteboer of op de markt of in de supermarkt. Waar kan ik brood kopen? Oké. Je kan brood kopen op de bakkerij. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Goed zo, perfect. Oke, dankjewel meisjes. Baik sekali. Cakep, mooi. Oke, baik ya. Heel goed gedaan teman-teman. Oke, udah itu aja ya contohnya ya. Karena selanjutnya cuma kayak kalian lihat aja dari sini produknya apa, tanya, habis itu jelasin, oh di sinilah kalian bisa beli. Gitu. Oke teman-teman, good so. Nah, itu saja. Berikutnya adalah tentang perpackingan. Atau artinya adalah kemasan atau packaging ya. Nah, ini kemasan. Jadi kemasan tuh bermacam-macam ya teman-teman. Kita lihat mulai dari unpack melk atau karnemelk atau yogurt. Jadi unpack itu adalah yang digambar di sebelah kanan. Jadi biasanya dia berbahan kartun gitu, berbahan karton dan produknya misalkan apa aja ya, contohnya susu, karnemelk, yogurt gitu. Pokoknya dia tuh yang bentuk-bentuknya kayak gini. Yang kotak-kotak ini nih.
gitu. Nah, berikutnya unflash. Ada yang masih ingat flash itu apa? Botol. Betul, Sister Agnes. Unflash, yes. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kayak flask. Nah, itu ngambil dari flask, jadinya di sini flask dan artinya botol. Runnya ini apa? Ini kayak marjannya mereka. Jadi kayak sirup. Ini sirup runnya. Habis itu pot, iya. Nah, pot itu artinya adalah Pot juga nggak sih, Bro? bukan. Bukan, artinya adalah toples. Jadi biasanya kaca. Yang nggak kaca juga ada sih. Toples ya. Jadi ada toples yang kecil, ada toples yang gede. Gitu, Kamalit. Nah, jadi apel mus. Apel mus tuh apa sih? Jadi dia kayak purenya apel. Gitu. Purenya apel, jadi kayak biasanya sih makannya buat ditambahin ke roti juga bisa. Jadi unpotnya apel mus. Nih, seperti ini ya. Nah, toples jadinya. Oke, berikutnya adalah roll. Nah, roll ini ya simple aja ya, kayak sugus gitu ya. Kayak sugus, kayak apa namanya, buat permen biasanya gitu. Jadi bentuknya roll gitu. Unroll drop misalkan. Bukan. Unroll drop. Nah, seperti ini bentukannya. Oke, ini drop ya, yang biasanya item-item gitu. Nah, berikutnya unpakia. Pakia itu adalah apa namanya, yang kayak packing bungkusan gitu. Nah, misalkan yang kayak pakia itu buat yang ini, yang butter ini nih. Nih yang emas-emas ini nih. Nah, ini pakia nih, bungkusan packaging kecil gitu. Pakai butter. Nah, berikutnya dose itu ya. Ini dalam bentuk kardus. Dose cookies, jadi ini sekardus cookies gitu. Nah, berikutnya kerat. Nah, ini kita pakai kan teman-teman, sekerat bir. Nah, pils itu juga minuman keras gitu. Jadi ini sekeranjang. Jadi kerat itu bahasa Belanda juga ternyata artinya sekeranjang. Jadi kan bisa juga minuman-minuman yang lain ya. Bisa juga minuman cola juga kerat gitu. Nah, berikutnya enzak. Nah, jadi kalau di kita kan pakainya sak. Pakainya sak, teman-teman. Atau artinya apa? Sekantong. Iya, betul. Benar, sekantung. Jadi sekantung art apples atau kentang gitu. Kalau kita kan plastik yang apa? Kantung plastik. Nah, itu zak juga gitu. Atau yang sekarung juga zak gitu. Sack kalau di bahasa Inggris. Berikutnya kaupia. Nah, kaupia ini apa sih? Kaupia itu tuh kayak tempat margarin ya, teman-teman, kayak gini. Yang biasanya kalau udah habis isinya, itu dipakai oleh mama kita untuk kotak bekal gitu. Karena dia ada lid-nya. Ada apa namanya? Ada tutupannya ya. Nah, contohnya seperti apa kalau butuh visualisasi? Dan kaupia marharin. Nah, kayak gini teman-teman semua. Jadi ini adalah kaupia. Berikutnya adalah black. Black itu adalah kaleng. Yes, betul, Suster. Jadi ini adalah sekaleng Ayrton. Ayrton itu apa sih? Kacang polong. Kacang polong, Suster. Betul. Jadi ini adalah sekaleng. Jadi kaleng itu kan gak cuma apa sih? Gak cuma Ayrton. Kaleng itu kan bisa tomat, bisa apalagi minuman juga bisa, gitu kan? Minuman juga bisa, cola bisa, dan lain-lain. Gitu. Berikutnya terakhir entube, mayonnaise. Nah, ini tube ya biasa kayak odol gitu. Jadi mereka di sana packaging mayonnaise-nya pakai tube supaya lebih gampang dikeluarinnya. Karena mereka suka banget mayonnaise juga gitu. Nah, jadi ini adalah di sini ada beberapa produk. Nah, kalian harus isi di sini kemungkinannya. Jadi si pakia ini dia bisa buat apa aja sih di sini? Dari kelihatannya, oh, suiker, hagelslag, dan seterusnya gitu. Nah, itu kalian isi gitu. Kalian isi di situ. Berarti unpacknya bisa tway, terus steer, terus apa lagi gitu yang menurut kalian mungkin, dan seterusnya, teman-teman semua. Udah itu aja. Ada yang punya pertanyaan? Nah, jadi aku akan berikan yang ini sebagai PR ya. Tadi PR kan 3, 4, 5 dan Kamis ini kita libur kan ya, teman-teman ya? Iya nggak? Kamis ini kita libur.
dan vakansi. Iya, iya, ya kan? Libur panjang kan, lange vakansi kita. Nah, jadi kemungkinan kita nggak ketemu nih, gitu. Kita nggak ketemu ya, ikut tanggal merah kalau kita. Nah, jadi kita baru ketemu lagi tuh minggu depan. Kemungkinan, nanti aku konfirmasi dulu sama admin. Nah, jadi PR-nya aku kasih ini juga ya teman-teman, jadi kalian sudah pikirkan terlebih dahulu ini tuh apa aja kemungkinan kemasannya gitu. Tuliskan di sini angkanya ya, angka dari si produk-produk. Habis itu sekaligus juga 6 dan 7. Hayo loh, lange vakansi kerjain PR. Nah, itu ya. Jadi Zaz and Zeiba, terus yang ini juga, yang Zeiban juga. Oke, ada pertanyaan semuanya? Ada pertanyaan? Geen vragen? Belum? Oke, good. Itu saja. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal, diantaranya adalah di manakah kita menjual sesuatu atau membeli sesuatu, dan produk-produknya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh chat aku pribadi teman-teman ya. Oke, mohon maaf kalau agak slow respon kadang-kadang. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita menutup sesi hari ini? Hebben Thank you, jullie El. vragen? Oke, kalau begitu. Sebentar, aku tutup dulu. Caranya tutupnya gimana? Even wachten. Berhenti. Allemaal. Kalau begitu kan selamat bervakansi-vakansi ya, nog een fijne vakantie allemaal. Oke, bye-bye yang dari Jakarta. Akhirnya kalau kita ya. Oke, dank jullie wel. Dank je, Kak. Dank je, Mbak. Iya, terima kasih untuk Dank je waktunya wel. semua dan perhatiannya. Oke, dank Volgende jullie wel. keer. Selamat Ya, tot malam. volgende Bedankt mevrouw. week. Iya, terakhir dan semuanya. Doei. Wel terus allemaal. Selamat istirahat. Vakansi allemaal. Iya, dank u wel. Oke, doei doei. Bye bye.